BNNP Sultra memusnahkan sebanyak 951,62 gram barang bukti narkotika jenis sabu. Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Sulawesi Tenggara memusnahkan ratusan gram barang bukti narkotika jenis sabu hasil pengungkapan selama bulan Juli hingga Agustus 2020 pada hari Rabu 5 Agustus 2020. Kepala BNNP Sultra, Brigjen Pol Giri Prawijaya mengatakan pihaknya memusnahkan barang bukti dan temuan sebanyak 951,62 gram hasil pengungkapan selama bulan Juli hingga Agustus 2020. Lebih lanjut, Giri mengungkapkan pemusnahan barang bukti yang dilakukan pihaknya merupakan yang ketiga kali selama tahun 2020. Pemusnahan barang bukti 246,65 gram merupakan hasil pengungkapan dari seorang tersangka AR, 22 tahun, seorang mahasiswa yang ditangkap di rumahnya Lorong Ilmiah, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Mata Iwoi, Kendari, pada 8 Juli 2020 lalu. Ia juga menjelaskan pemusnahan ini bentuk transparansi, serta dilakukan untuk mencegah barang bukti jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, sebagai rangkaian proses penyidikan, di mana barang bukti yang sudah mendapat ketetapan status dari Kejaksaan Negeri untuk dimusnahkan, wajib segera dimusnahkan, sesuai perintah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari hasil pemantauan BNN, barang diperoleh dari Malaysia, kemudian memasuki Parepare, lalu masuk wilayah Sulawesi Tenggara. Namun juga ada yang melewati jalur Batam, Aceh, kemudian masuk wilayah Sultra. Tujuannya adalah sebagai bagian dari pertanggungjawaban kami pada publik, transparansi bahwa barang bukti betul-betul dimusnahkan, tidak jatuh kepada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, dan menghindari isu-isu negatif. Gimana? Hasil tangkapan sejak Januari itu gimana? Enggak, ini hasil tangkapan bulan Juli. Tangkapan bulan Juli dan yang sebagian ada temuan. Tapi sebenarnya temuan itu pelakunya juga sudah ketangkap, tapi kami menggunakan barang bukti yang baru. Karena untuk mengaitkan agak sedikit susah. Saksi-saksi rata-rata tidak ada yang mau kecuali tertangkap tangan. Kalau sepanjang Januari hingga Agustus ini untuk total narkoba ini 3 kilo sekian. jenis apa Pak? Apakah jenis sabu atau? Jenis sabu. Untuk ganjanya 91 potong. Kalau yang dimusnahkan hari ini totalnya berapa? Saya lupa data. Nanti lihat. Dari pengungkapan kasus ini Pak, berapa orang tersangka yang Dari awal sampai sekarang sudah 8. Kita memang meminimalkan tersangka. Kenapa? Karena untuk para pemakai kita tidak jadikan tersangka. Kami jadi direhabilitasi. Jadi kami memilah betul mana pengedar, mana penjual, mana pemakai. Yang di bawah 0,5 punya rumah-rumah itu kita rehabilitasi supaya tidak menjadi jagoan nanti berikutnya. Karena sebetulnya sebagian dari masuk bertemu dengan komunitasnya, keluar disuruh jadi jagoan lagi. Nah, tapi seperti macam sekolah, kalau misalnya banyak pemakai dimasukkan bergabung dengan para pengedar. Pak, rata-rata tersangka ini pengguna, pengedar atau ini Pak? Dari kelapan pengedar sekaligus pengguna. Karena untuk mengikat mereka awalnya dikasih pengguna. Jadi bandar itu menggunakan, dia masarkan untuk kalangan atas diambil uangnya, kalangan bawah dijadikan distributornya. Untuk para pengedar Pak, pengakuannya udah dapat barangnya dari mana? Sabu-sabu itu? Itu rata-rata 2 jam kemudian ditanya berubah lagi, jadi kreatif sekali mereka. Tapi kalau hasil pemantauan dari BNN masuk dari Malaysia, terus masuk Parepare, terus kita kerjasama dengan BNN di sana dan Polda di sana, yang Polda kita, terus baru masuk ke sini. Ada juga yang masuk dari Batam, Aceh, terus baru masuk ke sini, Jakarta. Jadi kami sebagian besar kerjasama dengan Bea Cukai dan lanjut sini untuk tracking apa semua. Tapi rata-rata jalur pengirimannya lewat penerbangan atau lewat udara? Sebagian lewat udara. Karena sebagian besar 100 gram, 200 gram itu lewat udara. Proses pemusnahan barang haram tersebut menggunakan mesin insinerator milik Balai POM Kendari di halaman belakang kantor BNNP Sultra.
Pemusnahan ini disaksikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Perwakilan Direktorat Narkoba Polda Sultra, Kepala Kejaksaan Negeri Kendari, Perwakilan Dinkes Sultra, Kepala Bepom Kendari, Kepala BNN Kota Kendari, dan pihak-pihak lainnya. Demikian Ali Rashid, Lulopedia.tv melaporkan dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan share biar lebih banyak yang tahu. Klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan Anda terhadap channel kami.